Dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Eh, Sarapan pagi makan ketoprak, minumnya pakai aqua. Jangan lupa juga pakai kerupuknya. Bapak Ibu guru, rekan guru semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ah, terima. Ya, mudah-mudahan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mengikuti webinar sembari minum kopi hangat, ditemani roti terasa lebih nikmat. Hari ini semangat harus kuat agar webinar jadi bermanfaat. Oke, Bapak Ibu semua, kapan kita awali kegiatan kita hari ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim, agar kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. kita hari ini lancar dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa kepada yang terhormat Ketua MN Jawa Timur, Bapak Pramesti Sumarto, Bapak Eko Pramesti Sumarto Esmat yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat semua yang telah hadir dalam kegiatan Zoom ini. Perkenalkan, saya Isti Harirah yang akan memandu acara dari pukul 14 hingga selesai pada hari ini Sabtu 31 Januari 2026. Dengan penuh kebanggaan saya di sini sebagai moderator dalam acara yang sungguh spesial, webinar yang diprakarsai oleh Matematika Nusantara dalam acara diseminasi program pelatihan teknis mikrokredensial literasi numerasi kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Flinders University Australia dengan tema strategi penguatan literasi dan numerasi. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara ini ada baiknya kita sepakati demi lancarnya kegiatan ini. Yang pertama yaitu mohon untuk merename identitas dengan nama dan asal sekolah. Kemudian peserta diwajibkan untuk unmute audio saat narasumber menyampaikan materi. Baik Bapak Ibu, sebagai latar belakang dari kegiatan ini di abad 21, literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar yang sangat penting untuk memahami informasi, menalar secara logis dan mengambil keputusan secara tepat dalam berbagai konteks kehidupan dalam pembelajaran. Kemudian penguatan keterampilan literasi numerasi menjadi kunci dalam persiapan siswa menghadapi TKA. Berkaca dari skor TKA yang belum sesuai dengan harapan, ini menunjukkan bahwa penguatan literasi numerasi kepada siswa sangat dibutuhkan. Dengan mengikuti webinar ini, diharapkan Bapak Ibu semua mendapatkan strategi penguatan literasi dan numerasi yang dapat diterapkan di kelas. Nah, tantangan yang kita hadapi itu bukan sekedar masalah bisa baca atau bisa menghitung. Sering dijumpai miskonsepsi tentang strategi untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Sehingga, apakah tantangannya jauh lebih sistemik dan berlapis? Nah, kita mau tahu itu. Kemudian aspek apa saja yang terlibat? Nah, ini semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Masito Yesi Rohayati, MPD dengan latar belakang. Beliau guru Matematika di SMK 1 Turen Malang yang juga membimbing Olimpiade Matematika di SMK. Kemudian pelatihan yang diikuti yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 10, kemudian regular course dari Southeast Asian Minister Education of Organization di tahun 2025, dan pelatihan teknis mikrokredensial literasi numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi dengan Flinders University Australia. Nah, pengalaman beliau ini luar biasa di Matematika Nusantara sebagai sekretaris di Kabupaten Malang. Kemudian prestasi luar biasa yang telah diraih oleh beliau yaitu sebagai finalis Olimpiade Guru Matematika yang diselenggarakan oleh KPM tahun 2024 dan 2025. Akan ada lebih kurang
waktu 60 menit untuk memaparkan materi dan teman-teman rekan semua, kita ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Marilah kita sambut bersama Ibu Masito Yesi Rohayati MPD. Kami persilahkan Ibu. Baik, Bu Isti, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Matematika Nusantara Wilayah Jawa Timur yang sudah mau berkolaborasi begitu ya. Karena setelah saya mengikuti pelatihan kemarin, itu kami memang diberi amanah untuk menyampaikan ilmu atau wawasan yang kami dapatkan dari pelatihan tersebut kepada guru-guru matematika di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pemerintah kita itu sebenarnya ingin mengembangkan diri guru-guru di Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Tapi tidak mungkin jika pemerintah mengumpulkan kita semua kalau kalau dihitung itu se-Indonesia Raya ini ada 3 juta guru. Dan untuk mengumpulkan 3 juta guru dalam satu forum itu sangat tidak mungkin sehingga di bulan November kemarin kami dikumpulkan hanya 30 guru dari seluruh wilayah Indonesia untuk diberi pelatihan tentang peningkatan literasi numerasi dengan materi dari Flinders University Australia. Dan setelah pelatihan tersebut, kami diberi amanah untuk menyebarluaskan pemahaman ini kepada guru-guru di wilayah Indonesia. Jadi, diseminasi ini bukan merupakan kewajiban seperti itu, tapi memang merupakan misi dari pemerintah itu sendiri untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan saya yang saya sampaikan nanti adalah wawasan yang saya dapatkan dari pelatihan tersebut beserta hasil elaborasi saya dan rencana saya ke depannya. Kalau mengenai apakah saya sudah menguji strategi ini dan memang benar-benar sudah meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa, itu belum saya uji, Bapak Ibu. Tapi yang jelas strategi ini sudah teruji pastinya di Australia karena eh, strategi-strategi yang akan saya sampaikan nanti itu berasal dari kurikulum Australia seperti itu. Eh, dan saya sepenuhnya juga belum mengimplementasikan seluruh strategi tersebut, hanya masih beberapa dan itu ada beberapa juga yang masih merupakan rencana. Nah, di sini saya berharap walaupun saya belum sampai di berjalan jauh untuk mengembangkan strategi ini, menerapkan strategi ini, saya ingin menyampaikan wawasan yang saya dapatkan dari pelatihan tersebut agar nantinya kita dapat belajar bersama dan tumbuh bersama. Dan mungkin juga kita bisa melakukan kolaborasi seperti itu Bapak Ibu untuk nantinya misalnya kita ingin mengetahui apakah benar strategi ini bisa meningkatkan literasi numerasi. Mungkin kita bisa berkolaborasi untuk melakukan penelitian atau pengembangan strategi pembelajaran atau model pembelajaran seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya izin share screen. Bentar, Bapak Ibu. Ih, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Bu Isti, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oh Sudah. ya, oke. Baik, Bu Isti. Oke. Jadi Bapak Ibu, eh, presentasi ini terkait dengan strategi penguatan literasi dan numerasi, gitu. Saya menggunakan istilah penguatan, begitu ya, walaupun sebenarnya kalau tema dari penyelenggara itu ini micro credential on innovative strategy to improve literacy numerasi for secondary and special education students.
Seperti itu. Di sini ada kata improve, tapi saya belum percaya diri gitu ya untuk menggunakan kata improve atau meningkatkan seperti itu karena saya sendiri juga belum melakukan pengambilan data, kemudian belum menguji apakah memang benar-benar bisa meningkatkan seperti itu. Jadi saya menggunakan istilah penguatan yang mungkin lebih apa ya lebih familiar kalau menurut saya pribadi ya mungkin Bapak Ibu ada punya pendapat lain gitu ya. Itu tidak masalah bagi kami. Oke, saya mungkin ini ya, saya berasal dari SMK Negeri 1 Duren, Kabupaten Malang. Jadi background saya dulu sekolahnya SMA tapi mengajarnya di SMK seperti itu. Dan literasi numerasi ini menurut saya sangat relevan dengan kehidupan di SMK, yang mana SMK itu kan lebih ke apa ya praktis gitu ya, ilmu-ilmu praktis daripada ke ke dalam hal-hal yang teoritis seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ini kenapa sih sekarang ini kok literasi numerasi itu sangat digalakkan gitu ya? Kita bisa melihat dari hasil PISA tahun 2022. Di sini kita lihat angkanya tinggi sekali ya, 99%. Tapi sebenarnya kita eh, tidak, bukan berarti harus bangga begitu ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu 99% ini apa. Nah, ternyata 99%, lebih dari 99% ini ya, itu murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1 sampai 3. Jadi bilangan 99% itu tampaknya tinggi gitu ya dan membanggakan gitu ya. Tapi kita lihat konteksnya. Oh, ternyata 99% itu yang bisa menjawab level 1 sampai 3. Padahal PISA itu levelnya sampai 6. Nah, yang bisa level 4 sampai 6 berapa persen? Hanya kurang dari 1%. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kemampuan atau mungkin kesiapan siswa Indonesia dan mungkin guru-gurunya juga itu masih cukup rendah seperti itu dalam mempersiapkan asesmen PISA ini sendiri. Dan hasil ini ketika kita bandingkan dengan hasil TKA, SMA, dan SMK itu juga konsisten. Kita bisa melihat di sini bahwa untuk mapel bahasa Indonesia rata-ratanya rendah ya. Kita bisa mengatakan ini rendah gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai UN dulu ya, zaman dulu. Tapi mungkin kalau rata-rata segini untuk TKA ini masih tergolong lebih baik gitu ya. Bahasa Indonesia yang tertinggi ya di antara tiga mapel wajib. Sementara itu matematika dan bahasa Inggris itu rata-ratanya kurang dari 40. Untuk matematika 36 dan bahasa Inggris ini yang paling rendah. Jadi kalau kita bandingkan skor PISA dan skor TKA, SMA, SMK itu ternyata hasilnya konsisten bahwa eh, kita bisa mungkin kita bisa menduga ya bahwa kesiapan atau kemampuan siswa Indonesia dan guru-gurunya mungkin itu masih terbilang rendah untuk mencapai literasi dan numerasi yang diharapkan. Tapi kalau eh, kita, kalau saya pribadi, saya melihat nilai AKM di sekolah saya itu sebenarnya hijau, Bapak Ibu. Tapi kalau dilihat dari nilai TKA itu rendah. Jadi ini tidak memberikan nilai yang konsisten. Nah, saya sendiri juga mengamati hasil penelitian dosen saya eh, bulan April tahun lalu ya, bulan Mei tahun lalu, yang mana subjek penelitiannya ini adalah siswa-siswa yang pada bulan Agustusnya itu mengikuti AKM. Jadi waktu bulan Mei mereka menjadi subjek penelitian dosen saya untuk bidang numerasi. Kemudian Agustusnya dari populasi yang sama diambil sampel yang mana mereka mengikuti AKM. Nah, ternyata dari populasi yang sama, walaupun sampelnya berbeda, gitu, untuk penelitian dosen saya terkait numerasi, itu lebih dari 50% siswa kami membutuhkan intervensi. Sedangkan hasil TKA itu menunjukkan nilai yang hijau, baik untuk literasi maupun numerasi. Ketika saya berdiskusi dengan dosen saya, kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Bisa banyak faktor. Salah satunya adalah karena dosen saya melihat apa skor bukan hanya dari jawaban akhir, melainkan dari prosesnya, sehingga prosesnya ada yang salah, nilainya sudah berkurang. Sementara itu TKA, mungkin misalnya siswa hanya menduga dan, maaf, maksud saya AKM ya, waktu itu, misalnya siswa hanya menduga dan jawabannya benar, itu sudah dianggap benar oleh sistem.
karena sistem tidak mengetahui bagaimana siswa tersebut menyelesaikan soal tersebut. Nah, kemudian nilainya rendah, padahal di AKM, kemudian di penelitian dosen saya itu rendah. Kenapa? Maaf, di penelitian dosennya rendah, di AKM hijau, tapi kenapa di TKA ini eh, tergolong rendah juga gitu ya? Rata-ratanya di sekolah saya 11-12 lah dengan rata-rata di Jawa Timur begitu Bapak Ibu. Nah, ini juga banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Salah satunya kalau di SMK itu TKA itu dilaksanakan ketika anak-anak PKM seperti itu. Kemudian bisa jadi juga karena strategi yang selama ini kami terapkan itu masih kurang tepat. Nah, kemarin-kemarin itu saya berpikir bahwa strategi untuk mempersiapkan siswa saya untuk mengikuti TKA adalah dengan drill soal seperti itu, seperti waktu ujian nasional begitu Bapak Ibu. Saya berpikirnya seperti itu. Dan harapan saya dengan mengikuti pelatihan ini, saya dilatih untuk mengembangkan soal-soal yang nantinya bisa saya sharing kepada guru-guru di sekolah saya atau di sekolah lain seperti itu. Kemudian kami bisa bersama-sama memberikan soal tersebut untuk. Nah, tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Di pelatihan tersebut kami sama sekali tidak dilatih untuk mengembangkan soal, melainkan kami dilatih untuk mengkondisikan lingkungan pembelajaran yang mendukung literasi numerasi siswa. Nanti inilah yang nantinya akan saya sampaikan. Nah, awalnya saya berpikir, kenapa kok kami tidak diajak diajak untuk mengembangkan soal-soal, padahal ini yang mungkin dibutuhkan siswa karena TKA itu kan siswa mengerjakan soal-soal begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah saya melakukan elaborasi dan kebetulan juga dosen saya melanjutkan penelitian di sekolah saya, beliau mengembangkan media media pembelajaran berbasis web dan modul ajar untuk meningkatkan numerasi siswa. Ketika itu ada dua siswa yang diwawancarai beliau di sekolah dan saya dampingi waktu itu. Nah, mereka kan sudah mendapatkan pembelajaran untuk meningkatkan numerasi yang mana menggunakan latihan soal seperti itu. Nah, ternyata ini masih dua sampel yang saya ikut mendampingi dosen saya ketika wawancara itu. Nah, ternyata eh, soal-soal yang mereka buat latihan seperti itu tidak cukup untuk ter apa ya ter apa, untuk nyangkut di memori jangka panjang siswa. Nah, jadi kemungkinan kalau misalnya saya tetap bersikukuh ngedrill siswa saya untuk mempersiapkan TKA misalnya dengan drill soal seperti itu, bisa jadi itu hanya akan membuat siswa berpikir bahwa oh untuk menyelesaikan soal ini prosedurnya seperti ini. Jadi mereka mungkin akan berpikir bahwa prosedurnya seperti ini gitu. Sehingga ketika mereka bertemu dengan soal yang berbeda, mereka akan mengeluh, Bu, soalnya beda dengan yang waktu latihan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau saya ngedrill siswa saya dengan soal-soal seperti itu, bisa jadi ini tidak akan menjadi pembelajaran yang bermakna sehingga tidak akan masuk ke dalam memori jangka panjang siswa. Nah, kalau kita perhatikan dari ini, Bapak Ibu ya, ini saya mengambil dari buku apa? Saya lupa judulnya, tapi ini tentang 21st Century Skills gitu. Ada dua eh, apa namanya skills ya yang dibutuhkan di abad ini yaitu complex communication dan expert thinking. Nah, dan TKA ini itu yang dibutuhkan adalah expert thinking. Bahkan bukan hanya di TKA saja ya Bapak Ibu, kalau di SMK atau di dunia kerja dan di dalam kehidupan sehari-hari saat ini tentunya expert thinking ini sangat dibutuhkan. Sedangkan rutin manual dan rutin kognitif itu sudah mulai ditinggalkan nih menjelang abad ke-21 ini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari tahunnya ini, ternyata pekerjaan-pekerjaan rutin dan mungkin pemikiran-pemikiran rutin, prosedural, itu semakin lama semakin berkurang kebutuhannya gitu. Nah, jadi yang perlu kita persiapkan adalah tidak hanya dengan ngedrill siswa soal-soal itu saja, karena bisa jadi ketika kita ngedrill soal, siswa akan menganggap bahwa oh, prosedurnya seperti ini dan prosedur itu menunjukkan bahwa itu adalah keterampilan rutin.
Tapi yang perlu kita kembangkan adalah pemikiran analitis, pemikiran apa penalaran seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke literasi numerasi ya, Bapak Ibu. Eh, Bu Isti, ini Bapak Ibu peserta apakah bisa apa mikrofonnya bisa dinyalakan atau bagaimana, Ibu? Oh gitu, baik. Ya, Bisa, Bu, bisa. oh ya, oke. Ya, Bapak Ibu, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin sharing apa yang Bapak Ibu ketahui tentang literasi dan numerasi. Mungkin bisa satu atau dua orang, silakan. Silakan, boleh langsung menyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada. Mungkin Bapak Ari Nugraha. Ini Bapak yang on cam, kemudian apa menggunakan virtual background juga ya. Sepertinya Bapak yang paling siap ini. Monggo Bapak, silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih Iya, kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? terdengar jelas Bapak. Iya. Eh, Mungkin saya tidak belum terlalu memahami literasi dan numerasi. Tapi yang saya tahu literasi itu memahami suatu bacaan. Kemudian untuk mengerti itu kemampuan berhitung, kemampuan matematis siswa. Lebih ke logika berpikir matematisnya. Mungkin Oke. itu yang saya ketahui secara sederhana. Oh iya, Itu saja Ibu, oke. terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Luar biasa sekali antusiasme dari Bapak. Oke, oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Bu Vica mungkin? Bagaimana Bu Vica? Iya, Iya, terima Bu kasih. Vika. Ya. Iya, Ya, silakan Bu Vika. Bagaimana Bu Vika? Apa yang Anda ketahui tentang literasi dan numerasi? ya, menurut saya literasi itu bagaimana kemampuan literasi maupun numerasi ya, uh, kemampuan seseorang ketika dia menerima informasi bisa membedakan mana informasi yang valid dan mana yang hoax, serta cara berpikir komputasional yang mungkin lebih ke bagaimana seseorang bisa berpikir kritis dan logis. Itu sudah satu kaitan mungkin antara literasi dan numerasi dan kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu, Bu Yesi. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Vika. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi sudah mengarah kepada pengertian literasi numerasi ya Bapak Ibu. Kalau kita mungkin dulu menganggap bahwa literasi itu ya sekedar membaca, numerasi sekedar berhitung gitu ya. Karena saya dulu pernah juga mengikuti webinar yang mana ada seseorang yang heran kenapa rapot pendidikan di sekolah beliau itu merah, rapot literasi kalau tidak salah itu merah, padahal siswanya sudah bisa membaca gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu itu ya memang sudah mungkin 2 tahun yang lalu ya. Literasi dan numerasi mungkin belum terlalu membumi ya ketika itu. Dan sekarang seiring berjalannya waktu kita sudah lebih memahami tentang apa itu literasi dan numerasi. Oke, jadi ini adalah pengertian literasi dan numerasi menurut kurikulum di Australia ya Bapak Ibu. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Artinya bukan merupakan keterampilan yang kaku atau tetap. Dan keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara bermakna dengan informasi, teknologi, dan berbagai persoalan kompleks dalam kehidupan nyata. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, nampaknya literasi numerasi itu tidak bisa, kita tidak sepertinya ya kalau melihat dari apa penjelasan ini, literasi numerasi itu misalnya kita mengukurnya sekarang. Kemudian siswa mendapatkan pengalaman baru dalam belajar atau pengalaman di dunia luar seperti itu. Kemudian kita tes lagi di tahun berikutnya, bisa jadi kemampuannya itu akan berbeda dari tahun ke tahun, dari setiap asesmen ke asesmen setelahnya seperti itu. Karena literasi dan numerasi ini merupakan keterampilan yang dinamis, jadi bisa berkembang. Dan ini yang perlu kita hargai ya Bapak Ibu. Misalnya siswa kita sekarang belum
belum mampu membaca dan menganalisis soal cerita misalnya dengan baik atau apa ya menganalisa situasi dengan baik, menganalisa infografis atau grafik seperti itu dengan baik, it's okay gitu ya. Kita masih bisa mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi mereka karena memang literasi numerasi ini merupakan kemampuan yang bisa terus berkembang. Nah, kalau ini adalah definisi kontemporer, yaitu literasi mencakup kemampuan siswa untuk mendengarkan. Nah, jadi ada mendengarkannya juga, Bapak Ibu. Membaca, mengamati, dan membuat teks lisan, tulisan, visual, dan digital, serta menggunakan bahasa untuk berbagai tujuan dalam berbagai konteks. Nah, jadi literasi itu sangat luas, Bapak Ibu ya. Tidak sekedar membaca saja, tapi juga macam-macam ketika siswa mendengarkan, kemudian bisa menganalisa apa yang ia dengarkan dan menarik kesimpulan, itu juga termasuk literasi. Makanya di buku, saya lupa bukunya judulnya apa ya, tapi masih tentang 21st Century Skills, itu banyak macam dari literasi, misalnya literasi digital, kemudian literasi finansial, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian seiring dengan makin tinggi, siswa akan berhadapan dengan berbagai jenis teks. Awalnya siswa menggunakan teks dengan bahasa sehari-hari, ya, seperti yang digunakan di SD, misalnya Bapak Ibu, tentunya kalimatnya akan berbeda dengan yang digunakan di SMA. Ya. Lalu secara bertahap menuju konteks yang lebih kompleks, abstrak, dan khusus. Kemudian ini adalah masih tentang definisi kontemporer, tentang numerasi. Jadi numerasi adalah kemampuan siswa untuk mengenali dan menggunakan matematika dengan percaya diri, baik dalam berbagai mata pelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata itu kadang siswa itu berpikir matematika ini buat apa sih? Padahal matematika itu sangat dibutuhkan dalam berbagai mata pelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga di SMK, Bapak Ibu. Terkadang siswa itu pingin masuk SMK karena menghindari matematika. Padahal matematika itu sendiri juga sangat dibutuhkan di SMK, sekalipun itu jurusannya tentang desain. Katakanlah fashion design gitu ya, atau desain busana. Nah, di sana di mana matematikanya? Misalnya siswa diminta membuat baju, ada kancingnya, itu kan antara kiri dan kanan harus simetri ya, Bapak Ibu. Nah, terus misalnya ada apa sakunya kiri kanan, nah itu kan juga harus simetri. Dan ini bukan yang merupakan matematika juga, Bapak Ibu ya. Kemudian eh, lingkar dada, lebar bahu. Kalau misalnya lingkar dadanya segini, kemudian mau diberi space sekian gitu untuk misalnya bisa di apa dilonggarkan misalnya pakaiannya itu berarti membutuhkan matematika. Nah, numerasi ini sangat penting karena siswa dengan numerasi siswa mampu menerapkan matematika dalam berbagai situasi nyata. Kemudian siswa juga mampu memahami bahwa matematika memiliki peran penting dalam kehidupan dan dunia di sekitar mereka. Kemudian siswa mampu mengetahui dan bagaimana, kapan dan bagaimana menggunakan proses atau cara matematika yang tepat untuk membantu mereka belajar dan memecahkan masalah. Nah, sekarang bagaimana cara yang paling tepat untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa? Nah, kalau dulu Bapak Ibu, saya seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, saya berpikir bahwa apa untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa itu kita bisa memberikan siswa drill soal seperti itu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada setidaknya 4 strategi yang bisa kita lakukan untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa. Sebentar, ini kenapa tidak bisa Mas? Oke, sebentar. Oke, nah sebelum kita mempersiapkan menguatkan literasi numerasi siswa, kita perlu mengamati lingkungan pembelajaran kita, apakah di sana ada beban kognitif yang terjadi. Nah, tanda-tanda pembelajaran kita memiliki beban kognitif yang tinggi, itu siswa terlihat bingung atau frustasi.
Kemudian banyak yang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti yang pernah saya temukan ketika saya menjadi guru model di ini di penelitian dosen saya, itu ketika saya memberikan siswa soal, itu mereka langsung bingung, Bu, ini kita harus ngapain? Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki beban kognitif yang tinggi. Kemudian berikutnya, siswa berfokus pada penyelesaian tugas daripada pemahaman. Nah, seringkali siswa itu hanya sekedar selesai, entah itu nyontek temannya atau pakai chat GPT dan sebagainya. Padahal yang diminta oleh guru mereka bukan tugasnya selesai, tapi mereka paham. Ini yang masih sering apa namanya menjadi apa ya namanya menjadi masalah ya tantangan bagi pembelajaran kita di kelas dan pembelajaran saya juga termasuk. Tapi nanti saya akan memberikan eh, tips gitu ya Bapak Ibu bagaimana supaya siswa itu tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas. Kemudian berikutnya adalah hasil yang dihasilkan siswa sangat bervariasi. Tuh, hasilnya ya Bapak Ibu. Jadi ada yang jawabannya harusnya katakanlah jawabannya 5. Ada siswanya menjawab 4, 3, 7. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa siswa masih memiliki beban kognitif. Kemudian, nah, ketika kita masih terus-menerus menjelaskan ulang, ini berarti pembelajaran kita masih memiliki beban kognitif yang tinggi. Selain itu, siswa tidak dapat menjelaskan apa yang telah mereka pelajari. Tuh. Kemudian, bagaimana cara mengoptimalisasi agar pembelajaran kita setidaknya beban kognitifnya berkurang? Nah, misalnya memecah informasi. Jadi kita bisa memberikan informasi atau materi itu sedikit demi sedikit sambil memantau perkembangan pemahaman siswa. Kemudian kita perlu juga mengurutkan materi dengan cermat. Jangan sampai kita memberikan materi langsung loncat ke sana. Ternyata prasyaratnya ini siswa kita juga kurang memahami. Nah, seperti itu juga dapat ini ya apa menyebabkan beban kognitif. Kemudian modelkan secara eksplisit. Nah, ini terutama kalau matematika itu seringkali siswa gitu ya, atau mungkin kita 2 tambah 3 berapa? Nah, misalnya seperti itu. Atau mungkin 2x tambah 5 sama dengan 10 berarti x-nya berapa? Nah, misalnya seperti itu tanpa kita tulis, ini kan sangat abstrak ya untuk siswa mungkin yang pemikirannya masih transisi dari abstrak ke konkret. Bagaimana supaya siswa lebih paham? Kita bisa memodelkannya secara eksplisit dengan cara misalnya menulis. Kemudian misalnya apa kita menjelaskan tentang grafik ini fungsi linier misalnya. Mungkin kita bisa menunjukkan grafiknya itu bentuknya seperti apa dengan cara menggambar di papan tulis misal seperti itu. Kemudian kita bisa menyingkirkan informasi yang itu ya Bapak Ibu, itu ada informasi yang tidak dibutuhkan, ada yang dibutuhkan. Nah, untuk siswa yang masih tahap awal mempelajari numerasi, ada baiknya jika informasi yang tidak digunakan itu kita singkirkan terlebih dahulu. Nanti seiring berjalan waktu, kita mungkin bisa memberikan informasi yang sebenarnya tidak perlu, tapi untuk apa ya, melatih ketelitian siswa, misalnya seperti itu bisa kita berikan. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan pengecekan awal. Ya, ini memang benar-benar penting Bapak Ibu. Saya punya pengalaman dulu pernah memberikan tes gitu ya kepada siswa. Ternyata selama tes siswa saya itu hanya sedikit yang bisa mengerjakan. Bahkan ada yang saya beri soal langsung dia tidur. Jadi kertasnya kosong. Nah, setelah saya komunikasi dengan guru BK, beliau menanyakan apakah Bu Yesi memberikan asesmen diagnosis tidak. Nah, jadi inilah pentingnya pengecekan awal supaya kita bisa melihat seberapa jauh siswa memahami materi prasyarat. Kemudian kita juga bisa memberikan dukungan untuk kebutuhan literasi. Ya, misalnya kita menambahkan referensi apa buku atau berupa gambar, misalnya seperti itu. Kemudian ingat perbedaan antara pemula dan ahli. Nah, dalam di kelas ya Bapak Ibu, itu tentunya ada siswa yang masih pemula, ada yang sudah ahli, atau mungkin bahkan mereka keahliannya hampir sama dengan kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sangat tidak dianjurkan ya pastinya untuk menyamakan ritme belajar mereka dan titik awal mereka belajar seperti itu. Nah, setelah kita mengoptimalisasi lingkungan pembelajaran kita bisa mulai menerapkan strategi pembelajaran
untuk meningkatkan literasi numerasi. Salah satunya adalah fenomena based learning. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah dengar fenomena based learning ini. Kalau saya kemarin juga diseminasi di sekolah Bapak Ibu, tapi hanya untuk guru-guru IPAS, itu ada yang menyampaikan bahwa ini benar-benar informasi baru gitu ya, strategi yang baru. Kemudian teman saya juga menyampaikan seperti itu. Ini ternyata peserta diseminasi saya juga belum pernah dengar fenomena based learning dan kami pun yang mengikuti pelatihan literasi numerasi itu juga baru pertama kali ini mendengarkan strategi yang namanya fenomena based learning ini. Sebenarnya fenomena based learning ini bukan strategi ya Bapak Ibu, tapi lebih ke pendekatan. Nah, pembelajaran berbasis fenomena ini adalah pendekatan terintegrasi berbasis penyelidikan konstruktivis, di mana siswa menyelidiki masalah dunia nyata atau peristiwa yang dapat diamati. Pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, di sini ternyata fenomena based learning itu tidak hanya untuk matematika saja, Bapak Ibu, karena ini melibatkan berbagai disiplin ilmu. Nah, untuk melakukan pembelajaran berbasis fenomena, kita bisa memulai dengan pembelajaran eksplisit. Nah, artinya kita menjelaskan konsepnya konsep dasar gitu ya. Kalau kemarin yang kami diskusikan dengan guru-guru IPAS itu materi tentang makhluk hidup, kemudian interaksi sosial, energi, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kami petakan waktu diseminasi antara guru matematika dan guru IPAS Bapak Ibu di sekolah kami. Kemudian setelah kita memberikan konsep-konsep tersebut, kita bisa memodelkan praktek ilmiah. Misalnya observasi, pengukuran, pengumpulan data, seperti itu. Kemudian kita beralih ke inquiry, di mana siswa menyelidiki fenomena lokal atau global. Nah, nanti kita akan eh, masuk ke inquiry-nya itu sendiri. Nah, ini adalah contohnya. Ini untuk topik pemanfaatan bakteri fotosintesis untuk bercocok tanam. Jadi, saya sedikit cerita Bapak Ibu tentang fenomena yang kami ambil. Ini jadi setelah sekolah kami itu mencoba menerapkan pembelajaran berbasis fenomena ini ya Bapak Ibu. Fenomena yang kami amati adalah tentang hujan ya. Akhir-akhir ini kan memang musim hujan Bapak Ibu ya. Dan banyak sekali yang menyampaikan bahwa jangan hujan-hujanan nanti sakit. Apakah air hujan itu selalu merugikan? Nah, apakah bisa kita ambil manfaatnya gitu? Kemudian salah satu guru IPAS di sekolah kami mengusulkan bagaimana kalau kita mencoba menggunakan air hujan untuk mengembangkan bakteri fotosintesis. Kemudian bakteri ini dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Nah, kebetulan juga untuk saat ini itu digalakkan sikap ya sekolah apa inovatif ketahanan pangan gitu ya. Jadi ini sepertinya sangat apa ya namanya sangat berkaitan dengan program yang dicanangkan oleh gubernur kita. Gitu. Ini untuk timelinenya seperti ini Bapak Ibu rencana kami. Minggu pertama sampai minggu tiga penyampaian materi tentang ekosistem, pertanian organik, kesejahteraan sosial, dan statistik deskriptif. Kemudian minggu keempat sampai enam menyiapkan bakteri fotosintesis dan pembibitan dan penanaman organik. Kemudian minggu ke-7 sampai 9 pengambilan data misalnya dengan mengukur tinggi tanaman dan analisis data. Kemudian penyusunan laporan dan presentasi. Nah, kalau dilihat dari timeline ini Bapak Ibu, eh, sebenarnya yang bisa terlibat dalam proyek ini tidak hanya guru matematika dan IPA saja, tapi pada bagian penyusunan laporan ini juga bisa melibatkan guru bahasa, entah itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan pembelajaran seperti ini eh, karena siswa melakukan praktek itu sendiri sehingga data yang mereka peroleh itu juga hasil dari mereka mengambil data itu sendiri, mereka menganalisa sendiri, bukan data yang sudah diberikan. Walaupun sebenarnya kita juga bisa melatih, tentunya bisa ya melatih literasi numerasi siswa dengan memberikan data seperti itu. Tapi eh, kita coba, kita bisa mencoba pembelajaran yang lebih inovatif juga, gitu ya. Tidak ada salahnya dengan mengajak siswa untuk mengambil data secara mandiri. Kemudian, eh, topik lainnya Bapak Ibu,
untuk pembelajaran berbasis fenomena yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu. Misalnya analisis penyebab banjir di Sumatera. Ini mungkin kalau untuk anak SD kayaknya masih terlalu ini ya, terlalu kompleks ya. Mungkin bisa untuk setingkat sekolah menengah gitu. Kemudian genangan dan peresapan air hujan di lingkungan sekitar siswa. Ini sepertinya lebih mudah untuk anak SD. Mungkin mereka bisa mengamati kenapa di tanah yang ini airnya seperti itu. Kemudian bagaimana munculnya pelangi setelah hujan. Ini sepertinya cocok untuk SD, Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang lebih ke IPS. Naiknya harga bahan makanan menjelang Natal dan Idul Fitri. Kemudian harga emas merosot menjelang atau saat pemilu. Kemudian harga barang di toko online berbeda dengan toko offline. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang saya rasa dekat dengan kehidupan anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, itu ada three-dimensional learning. Ini hampir sama dengan fenomena based learning, tapi kalau fenomena based learning itu kan kita mengambil fenomena dulu, kemudian mengajarkannya. Nah, sedangkan three-dimensional learning ini hanya merupakan keterkaitan dari 3 dimensi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu eh, mengaitkan ya, menggunakan pendekatan saintifik yang mengintegrasikan gagasan inti disiplin ilmu, praktik sains dan teknik, dan konsep lintas meta. Nah, jadi ini bisa kita kombinasikan dengan pendekatan berbasis fenomena juga, Bapak Ibu. Nah, alih-alih sekedar menghafalkan fakta yang terpisah-pisah, siswa pada pembelajaran 3 dimensi ini, siswa diajak menggunakan pengetahuan disiplin dan praktek ilmiah untuk memahami dunia dunia di sekitarnya, kemudian memecahkan masalah nyata dan membangun pemahaman konsep yang lebih mendalam dan bermakna. Nah, kemudian ini eh, contohnya ya Bapak Ibu. Oh maaf, belum contoh, nanti di slide berikutnya. Ini penjelasan lebih lanjut tentang gagasan inti disiplin ilmu. Ini merupakan konsep-konsep mendasar dalam setiap disiplin ilmu STEM. Nah, jadi eh, three-dimensional learning ini lebih ke arah STEM. Nah, ini yang perlu dipahami secara mendalam oleh siswa. Nah, seperti yang tadi ya Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran 3 dimensi, kita perlu memberikan konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu. Kemudian setelah konsep dan konsep dasar itu kita bisa melaksanakan praktek seperti mengajukan dan mendefinisikan masalah, merencanakan dan melaksanakan investigasi, menganalisis dan menginterpretasikan data, kemudian menyusun penjelasan dan merancang solusi, lalu berpartisipasi dalam argumentasi berdasarkan bukti. Nah, kalau di sini kita lihat ya matematika juga ini ya juga terlibat di sini ya pastinya karena praktek sains dan teknik. Kemudian konsep lintas bidang. Nah, ini konsep lintas bidang itu maksudnya gimana? Nah, konsep lintas bidang itu konsep yang tidak hanya muncul di satu bidang ilmu. Contohnya pola. Pola ini tentunya tidak hanya muncul di matematika saja ya, Bapak Ibu. Tapi juga di tumbuhan misalnya. Oh, eh, apa namanya? Ini transfusi darah. Oh, kalau polanya itu kalau golongan darah A bisa didonorkan ke golongan darah A. Kalau golongan darah O bisa didonorkan ke golongan darah A, B, O atau AB. Nah, seperti itu. Pola itu muncul tidak hanya di matematika tapi juga di disiplin ilmu yang lain. Kemudian sebab dan akibat. Kalau di matematika ini misalnya X-nya berubah maka Y-nya berubah tuh untuk difungsi. Kemudian skala, proporsi, kuantitas, lalu sistem dan model sistem, aliran energi dan materi, struktur dan fungsi, kemudian stabilitas dan perubahan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang pembelajaran 3 dimensi yang memungkinkan kami lakukan dengan topik bercocok tanam itu tadi ya. Nah, apa kira-kira konsep yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu kepada siswa? Misalnya fotosintesis, kemudian peran mikroorganisme dalam ekosistem tanah, kemudian hubungan organisme dengan lingkungan, ukuran pemusatan dan penyebaran data itu. Itu yang rencananya akan kami ajarkan terlebih dahulu. Tapi untuk saat ini belum Bapak Ibu, karena
materi IPAS yang tentang makhluk hidup itu masih akan dijelaskan. Sepertinya sudah mulai dijelaskan, tapi untuk proyeknya akan dilaksanakan setelah hari raya sepertinya. Sedangkan untuk matematikanya sendiri, insya Allah juga akan kami sampaikan setelah hari raya. Jadi Bapak Ibu itu hanya sebagai contoh. Kemudian prakteknya seperti apa dalam proyek tersebut? Nah, mengamati pertumbuhan tanaman. Misalnya kita amati dari hari ke hari berapa tingginya atau banyak daunnya berapa. Kemudian merancang percobaan. Kemudian seperti bagaimana tanaman jika menggunakan bakteri, bagaimana jika tanpa bakteri seperti itu. Oke, saya percepat ya Bapak Ibu. Kemudian kita merancang percobaan, menganalisis data, dan terakhir menarik kesimpulan. Kemudian konsep lintas bidangnya, misalnya sistem dan interaksi, sebab akibat. Nah, misalnya, tanamannya menggunakan bakteri, akibatnya apa? Sintesis, akibatnya apa? Gitu. Kemudian konsep lintas bidang lagi yaitu aliran energi dan materi. Kemudian oke, sebentar. Untuk asesmen saya terakhirkan saja Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang bagaimana cara mendukung siswa yang kesulitan dalam literasi dan numerasi? Nah, seringkali kita temukan ya Bapak Ibu ketika siswa di drill soal gitu, saya sendiri juga seperti itu. Terus siswa mengalami kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan strategi yaitu MTSS atau Multi-Tiered System of Supports. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sebagai eh, support berjenjang, gitu ya, bantuan berjenjang. Nah, kerangka MTSS membantu pendidik menerapkan strategi pembelajaran berbasis bukti di berbagai lingkungan belajar. Nah, di sini ada kata berbagai lingkungan belajar. Ini sebenarnya MTSS tidak hanya melibatkan guru di sekolah, tapi juga bisa melibatkan orang tua. Kemudian mengenali siswa yang memerlukan dukungan tambahan, serta memantau efektivitas pembelajaran dan intervensi yang diberikan. Nah, ini adalah jenjang MTSS, Bapak Ibu. Jadi kita mulai dari yang bawah sendiri, ini Tier 1. Ini kita melakukan pembelajaran yang eh, umum gitu ya, bisa digunakan untuk semua siswa. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran secara umum, kita melakukan quick check, tes cepat gitu ya. Tes cepat ini tidak harus berupa soal uraian seperti itu dan tidak harus banyak soalnya. Yang namanya tes cepat itu bisa kuis yang singkat seperti itu aja. Pilihan ganda juga tidak apa-apa. Tujuannya adalah untuk melihat siswa mana yang sudah paham dan mana yang belum paham. Lalu bagaimana untuk yang belum paham? Nah, kita berikan tier 2. Kita berikan support, yaitu kita kelompokkan siswa tersebut dalam suatu kelompok, kemudian kita beri scaffolding. Sementara itu, siswa yang lain bagaimana? Kita bisa memberikan mereka pengayaan, seperti itu. Kemudian untuk tier 3, ini yang benar-benar untuk siswa yang benar-benar membutuhkan ya Bapak Ibu, kita bisa memberikan jam tambahan mungkin di luar jam atau private class kayak gitu. Kemudian bagaimana MTS bekerja? Sepertinya ini ya saya beri contoh sepintas saja Bapak Ibu ya karena waktunya juga sudah mendekati jam 3. Oke. Untuk tingkat pertama kita bisa mengajarkan kepada seluruh siswa. Misalnya kita memperkenalkan pecahan menggunakan model visual, garis bilangan atau aktivitas praktek langsung. Kemudian siswa mengerjakan latihan terbimbing. Kemudian kita memberikan quiz mini ya, atau mini quiz gitu untuk mengecek seberapa jauh siswa memahami. Kemudian dukungan yang kedua kita berikan untuk sekitar 10 sampai 15 siswa, yaitu dengan bentuk kelompok kecil. Nah, misalnya 3 siswa bergabung dalam sesi kelompok selama 20 sampai 30 menit 3 kali seminggu. Nah, ini 2 kali seminggu ya Bapak Ibu. Tapi kalau pembelajaran kita 2 kali seminggu mungkin ya bisa 2 kali seminggu. Kemudian guru menggunakan data diagnostik untuk menemukan kesenjangan mereka secara tepat. Kemudian kita bisa memberikan bantuan dengan misalnya memodelkan dengan lebih eksplisit, latihan terbimbing, dan mungkin bisa menggunakan alat manipulatif. Kemudian untuk tingkat kita bisa eh,
menggunakan ini guru spesialis gitu ya. Ini biasanya untuk tingkat 3 ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Jadi kemarin waktu kami saya mengembangkan apa proposal penelitian itu saya hanya sampai di tingkat 2. Sedangkan untuk guru-guru di SLB mungkin bisa sampai di tingkat 3 seperti itu. Dan bagaimana sih kekuatan MTSS untuk TKA? MTSS ini dapat mengidentifikasi siswa yang tertinggal dalam hal literasi maupun numerasi. Kemudian bisa memberikan intervensi bertingkat, entah itu remedial untuk siswa yang belum memenuhi syarat, memenuhi ini ya, yang pengetahuannya belum mencapai yang kita harapkan. Kemudian bisa juga memberikan pengayaan. Kemudian kita juga bisa mengurangi kesenjangan kemampuan antar siswa. Kenapa bisa mengurangi kesenjangan? Karena siswa yang memang membutuhkan itu kita beri scaffolding yang lebih dalam. Kemudian kita juga bisa membantu sekolah memastikan tidak ada siswa yang tertinggal menjelang TK. Nah, kemudian strategi berikutnya Bapak Ibu yang masih juga berkaitan dengan pendekatan fenomena. Ini tentunya sering kita dengar ya Bapak Ibu, inquiry kolaboratif misalnya, ini merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif belajar melalui rasa ingin tahu mereka. Siswa diajak mengajukan pertanyaan, melakukan eksplorasi dan penyelidikan, serta memecahkan masalah nyata. Oke, saya percoba saja. Ya, Bapak Ibu, kita bisa melakukan pembelajaran eh, apa yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Salah satunya misalnya kita menggunakan pendekatan apa fenomena learning berbasis inquiry juga dengan topik apa bercocok tanam itu tadi, kita bisa membuat siswa itu berkesadaran karena mereka akan hadir di dalam proyek tersebut. Dan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan tentunya lebih menggembirakan. Kemudian ciri pembelajaran inquiry yang autentik ini ya menghasilkan pemecahan masalah dunia nyata. Kemudian produk atau solusi nyata dari proses belajar. Kemudian ini student agency yaitu siswa dilibatkan dalam memilih masalah, arah proyek dan nilai sosialnya. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman saya, guru IPAS di sekolah kami, Bapak Ibu, itu beliau memberikan pilihan kepada siswa. Untuk proyeknya ini, siswa memilih tanaman apa, kemudian medianya apa, tanah atau hidroponik dan sebagainya. Jadi siswa diberi eh, apa apa ya ke ini kesempatan untuk memberikan suara mereka. Kemudian pembelajaran yang relevan dengan kehidupan, minat dan identitas siswa. Nah, asesmen dalam pembelajaran inquiry. Asesmen ini berbasis formatif berkelanjutan. Kemudian, apa itu asesmen formatif? Nanti akan saya jelaskan sedikit. Kemudian dilakukan pada setiap tahap pembelajaran, lalu memberikan umpan balik yang spesifik, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian melibatkan refleksi diri dan penilaian teman sebaya. Nah, oke. Jadi di pembelajaran berbasis inquiry, eh, kita bisa menerapkan model 5E ya Bapak Ibu. Apa itu 5E? Engage, yaitu engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Engage ya namanya kalau nggak salah. Itu berarti membangkitkan rasa ingin tahu melalui fenomena. Kemudian eksplorasi dan penyelidikan langsung, kemudian membangun makna dan konsep, memperluas dan menerapkan pemahaman, lalu menilai proses dan hasil belajar. Nah, contohnya ini untuk pemanfaatan air hujan dan bakteri fotosintesis untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, misalnya seperti di sekolah saya ya, Bapak Ibu. Nah, engage-nya di mana? Misalnya siswa diajak apa ya, mengkritisi apakah air hujan itu berbahaya, bisakah dimanfaatkan. Nah, dari sana kita mengajak siswa merumuskan hipotesis. Kemudian untuk eksplornya, siswa membuat bakteri fotosintesis, menanam tanaman, ada yang dengan bakteri fotosintesis, ada yang tidak. Kemudian merawat tanaman selama 21 hari, dan kemudian mengukur tinggi tanam. Kemudian di tahap explain, mereka
menghitung rata-rata dan standar deviasi misalnya, membandingkan dua kelompok tanaman yang menggunakan bakteri dan yang tidak, kemudian menyampaikan temuan dan pola data. Kemudian peran guru di sini yaitu memfasilitasi diskusi, meluruskan konsep, kemudian menjelaskan peran bakteri fotosintesis apakah berperan atau tidak, perannya bagaimana seperti itu. Kemudian pemanfaatan air hujan, seperti apa pemanfaatannya yang optimal. Kemudian makna statistik, karena bisa jadi Bapak Ibu ketika rata-ratanya tinggi tapi sebaran datanya juga tinggi, itu berarti kan ada kesenjangan gitu ya. Berarti ada tanaman yang sangat tinggi tapi juga sangat rendah. Itu bisa jadi siswa akan salah memaknai rata-rata dan ini ya dan standar deviasi, misalnya seperti itu. Kemudian untuk elaborate, siswa bisa ini mengembangkan pemahaman konsep ke konteks lain, misalnya mengaitkan dengan hasil pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, pengelolaan air hujan. Kemudian mereka juga bisa lebih mendiskusikan tentang bagaimana jenis tanam, kalau jenis tanamannya berbeda, apakah bakteri fotosintesis ini juga akan berperan seperti kalau tanamannya kangkung, kalau misalnya tanamannya sawi bagaimana? Nah, misalnya seperti itu bisa jadi gitu ya. Kemudian, jika skala pertanian diperbesar, bagaimana? Apakah efektif menggunakan bakteri fotosintesis atau lebih baik menggunakan yang lain? Kemudian, bagaimana dampaknya bagi lingkungan? Kemudian, mengevaluasi. Evaluasi ini bisa berupa produk, misalnya tabel data, grafik pertumbuhan tanaman itu sendiri, kemudian kesimpulan. Kemudian prosesnya, ketepatan pengukurannya, kerja kelompok, kemampuan menganalisis data, kemudian refleksi. Apakah hipotesis awal terbukti? Misalnya, siswa di awal menduga bahwa bakteri fotosintesis ini bisa untuk eh, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, apakah hipotesis ini terbukti? Kemudian bisa juga eh, merefleksi tentang apa aja keterbatasan dari eksperimen tersebut. Dan Bapak Ibu, evaluasi dalam model 5E ini bersifat berkelanjutan, yaitu mencakup asesmen formatif dan sumatif, yang meliputi penilaian proses, produk, hasil, serta refleksi belajar siswa. Tuh. Nah, jadi apa namanya? Ketika misalnya Bapak Ibu mengembangkan soal yang berdasarkan data yang diperoleh siswa, ini menurut saya akan sangat lebih bermakna bagi anak-anak kita. Nah, kemudian bagaimana, ini yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana dengan asesmennya? Nah, tadi saya sering menyebutkan bahwa penilaian pada strategi-strategi ini lebih banyak ke penilaian formatif. Penilaian formatif itu merupakan penilaian yang kita berikan dalam pembelajaran sehari-hari, begitu ya Bapak Ibu. Dulu saya berpikir bahwa ketika begini, dulu itu saya dalam pembelajaran sehari-hari itu saya biasanya melihat pekerjaan siswa, oh ya ini sudah benar, ini sudah benar, ini yang salah masih yang di sebelah sini gitu. Tapi siswa itu sering Bu nggak dinilai, Bu apa nggak dinilai gitu. Akhirnya saya memberikan nilai kepada siswa. Nah, ternyata akibatnya ketika saya memberikan nilai, siswa itu mengerjakan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai. Tapi ketika saya tanya, kamu tahu nggak ini maksudnya apa? Ini dapat dari mana? Ketika saya memberikan pertanyaan secara lisan, itu mereka tidak bisa menjawab. Nah, ternyata setelah saya mengikuti pelatihan dari SIKIM dan dari Flinders ini, saya mendapatkan jawaban bahwa penilaian formatif itu tidak memberikan nilai, tapi hanya memberikan umpan balik. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Data apa yang dimaksud? Data yaitu, oh ternyata siswa saya ketika saya melakukan pembelajaran seperti ini, siswanya belum paham di bagian ini. Oh, tadi saya sudah menjelaskan ini, ternyata anak yang di pojok sana tidak memperhatikan. Nah, misalnya seperti itu. Itu bisa untuk kita mengumpulkan data sehingga kita mungkin, oh kalau saya melakukan pembelajaran klasikal, anak yang di sebelah sana tidak mendengarkan, nah berarti untuk selanjutnya saya harus eh, pembelajaran klasikal terus kemudian mendekati anak yang di sebelah pojok. Nah, misalnya seperti itu. Dan itu bisa kita lakukan untuk kita gunakan untuk refleksi kita sendiri dan juga memberikan umpan balik kepada siswa. Jadi ini kesalahan kamu di sini, ini kamu kurang begini. Tapi dalam memberikan umpan balik jangan hanya menonjolkan kesalahan ya Bapak Ibu. Kita akan lebih baik jika menunjukkan kekuatan siswa kita sekaligus menunjukkan kekurangannya di mana. Jadi kamu sudah baik, ini kamu sudah menulis dengan rapi, kemudian perhitungannya juga sudah sesuai konsep, tapi kamu kurang teliti di sebelah sini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi alih-alih memberikan penilaian pada ini ya, memberikan nilai pada penilaian formatif, guru perlu memberikan umpan balik yang terfokus, deskriptif, dan bermakna.
Nah, umpan balik yang baik itu seperti apa? Yaitu tepat waktu dan relevan dan sesuai dengan tingkat kemampuan. Jadi kita ketika memberikan umpan balik itu usahakan yang sesuai dengan apa yang tingkat kemampuan siswa. Misalnya siswa SD ya kita gunakan kata-kata yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang dipahami siswa SD. Kemudian umpan balik eh, sederhana dan fokus pada beberapa hal penting. Nah, bisa jadi Bapak Ibu siswa itu dalam satu pekerjaan itu melakukan banyak kesalahan gitu ya. Tapi kita perlu memberikan umpan balik yang paling penting saja. Kalau kita memberikan ini kamu salah di sini sini, bisa jadi dia akan frustasi dan tidak melakukan perbaikan. Jadi kita pilih saja mana hal yang paling penting untuk mereka perbaiki lebih awal. Kemudian umpan balik yang baik juga petunjuk yang jelas terhadap standar, yaitu memberikan penjelasan tugas yang jelas agar siswa mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Terkadang anak-anak itu melakukan kesalahan karena mereka tidak tahu tujuan dari tugas itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan umpan balik dengan ini, maksud saya itu seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika tadi agak saya percepat gitu ya, tapi kita masih ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena sudah memfasilitasi kami untuk mengikuti pelatihan, kemudian kepada LPDP juga yang sudah menjadi sponsor untuk pelatihan kemarin, dan juga sekolah saya yang sudah memberikan saya tempat untuk mencoba mengimplementasikan, serta saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Matematika Nusantara wilayah Jawa Timur. Eh, Sebelum ke tanya jawab, Bapak Ibu, saya ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghubungi saya bisa melalui email yang kemarin ini ya saya mengirimkan ke panjenengan semuanya link Zoom dan virtual background itu adalah email saya, atau bisa menghubungi saya ke melalui DM ke Instagram saya. Seperti itu. Kemudian untuk absen Bapak Ibu nanti juga akan ada absen dari Matematika Nusantara sendiri ya. Untuk ini link absennya bisa di screenshot ya Bapak Ibu dan silakan diisi karena absen ini adalah dari kementerian. Jadi kami yang mengikuti pelatihan ini dipantau seberapa jauh kami memberikan diseminasi gitu. Dan terkadang aplikasi untuk absen ini itu trouble sehingga ketika absen seperti yang saya waktu diseminasi dengan guru matematika dan IPS di sekolah saya itu teman-teman saya upload gitu ya, upload tapi ternyata tidak masuk di akun saya seperti itu. Jadi nanti eh, Bapak Ibu silakan mengisi absensi ini dan juga nanti absensi dari Matematika Nusantara yang bisa menjadi cadangan ya jika absen ini tidak berfungsi, serta nanti absen dari MN itu juga bisa untuk sebagai dasar pembuatan sertifikat. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah meng-screenshot ini dan mencoba ini ya absen. Nah, biasanya guru-guru itu ketika masuk email ini belajar ID ya Bapak Ibu, itu bingung. Kalau di HP itu tampilannya tidak seperti ini Bapak Ibu, jadi cuma separuh gini. Loh, terus ini gimana setelah email kok tidak bisa memasukkan nama? Nah, Bapak Ibu bisa ngeklik ini, tombol search ini. Nanti kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, itu nama Bapak Ibu akan langsung muncul di sini. Itu kalau belajar ID-nya sudah terverifikasi. Karena ada teman saya yang baru pindah P3K gitu Bapak Ibu ya. Itu belum muncul di sini namanya. Belajar ID tidak terverifikasi gitu. Akhirnya beliau menuliskan secara manual ini apa nama beliau di sini. Kalau Bapak Ibu dari sekolah bisa ngeklik yang ini, kalau dari dinas ini, kalau Kemdikbud yang ini gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah NPSN ini khusus untuk yang sekolah ya Bapak Ibu. Kalau dari cabang dinas tidak ada. Nah, NPSN nanti ketika Bapak Ibu mengklik tombol search ini, nanti akan langsung muncul nama sekolahnya. Kemudian jangan lupa isikan juga jabatan, entah guru atau kepala sekolah, provinsi, terus kabupaten, dan nomor HP. Kemudian klik simpan. Ketika klik simpan, itu tidak ada notifikasi data Anda telah tersimpan, tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Tapi biasanya akan langsung masuk ke akun saya kalau ininya tidak trouble ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada juga absen cadangan dari MN. Baik Bapak Ibu, terima kasih.
saya kembalikan dulu kepada moderator, Bu Isti. Oh ya, kalau dari Baik, ya sebentar Ibu, ini ada yang terima tanya kalau kasih. dari madrasah ya, ya. Em, ya kalau dari madrasah tidak ada akun belajar, bisa menggunakan akun Google coba Bu ya. Akun Google nanti em, jenengan misalnya di klik search itu mungkin kan tidak akan terverifikasi ya. Bisa dicoba untuk ini memasukkan nama secara manual. Kalau yang belajar ID itu ketika diklik tombol search itu akan langsung muncul nama kita. Oke. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin yang misalnya masih terkendala absen yang dari kementerian itu bisa absen dari MN ya Bapak Ibu nanti akan saya masukkan secara manual supaya terrekap di kementerian. Oh, pakai akun Google tidak bisa. Ya. Nanti bisa dicoba pakai ini aja Bapak presentasi dari MN saja Bapak nanti insya Allah akan kami coba bantu ya Bapak secara manual tuh. Jadi sebenarnya ada fitur untuk mengupload absen secara manual dari akun saya sendiri Bapak Ibu. Tapi ya memang manual manual lama gitu ya Bapak Ibu. Ini. Yang penting absen dari MN Bapak Ibu supaya panjenengan dapat sertifikat. Ya, saya kembalikan kepada Bu Isti. Silakan Bu Isti. Baik, Ibu Yesi, luar biasa pemaparannya. Eh, Baik, Bapak Ibu. Ini kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Dari pemaparan kita harapkan dari pemaparan ini diberikan menjadi pengetahuan yang luar biasa bermanfaat. Jadi Bapak Ibu semua, ternyata literasi numerasi itu merupakan suatu tantangan yang paling krusial dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini. Ini ternyata bukan hanya sekedar opini, tapi fakta yang didukung oleh data internasional dan nasional. Nah, kita itu sering terjebak menganggap bahwa numerasi itu hanya soal pintar matematika, padahal merupakan kemampuan seseorang menggunakan angka dan simbol untuk menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari pemaparan Bu Yesi tadi, itu kita mendapatkan beberapa pengetahuan baru ya Bapak Ibu ya mengenai pembelajaran berbasis fenomena ya fenomena based learning, ada three dimensional learning, kemudian multi type system of support ya gitu ya. Di mana MTSS ini menerapkan strategi pembelajaran dengan berbasis bukti di berbagai lingkungan belajar yang sudah divalidasi gitu ya Bu Yesi, bahwa ini dapat meningkatkan nilai TKA. Itu baik untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kita mengenai strategi penguatan literasi numerasi. Ada baiknya Bapak Ibu kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sebelumnya mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk menyalakan raise hand-nya, kemudian dapat menuliskan di room chat jika tidak ada kesempatan untuk mengajukan raise hand. Kemudian mohon memperkenalkan diri dengan menyampaikan nama dan asal sekolahnya. Eh, Seperti itu kira-kira mekanismenya ya Bu Yesi. Iya, Langsung Ibu. ditanggapi gitu atau kita Iya, kumpulkan boleh-boleh. dulu Bu Yesi? Langsung saya tanggapi saja, Ibu. Oh, langsung ditanggapi. Baik. Baik Bu Yesi, ini untuk sebelum ini ya teman-teman mengajukan pertanyaan ya. Ini saya Oke, tertarik oke. dengan strategi yang Ibu sampaikan tadi, eh bahwa di three dimensional learning ya Bu, Learning, ya, iya, Yesi Bu. ya. Di situ kan ada integrasi mengenai gagasan interdisiplin, kemudian praktek sains dan tekniknya, kemudian konsep lintas bidang gitu. Nah, itu kalau dalam prakteknya kita dalam mengajar itu apakah butuh
2 kali 45 menit itu cukup untuk eh, melakukan integrasi dengan strategi ini, Bu Yesi. Ya, jadi three dimensional learning ini sebenarnya tidak hanya melibatkan matematika saja, Ibu. Kita bisa eh, apa ya, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, misalnya guru IPA. Kalau di sekolah saya yang masih kami Ya, lakukan itu dengan guru IPAS. Dan ini tentunya kalau untuk 2 kali 24 jam itu sebenarnya tidak bukan mungkin, 2 Ibu. kali 45 Karena, menit. berapa? Oh, 2 kali 45 menit. Ya, Oh iya, oke. Jadi 2 kali 45 menit itu berarti 1 jam, satu pertemuan ya, Ibu ya. 1 kali pertemuan. Oke. Nah, ketika kita menerapkan three dimensional learning, ini kita bisa melakukan yang pertama, menjelaskan konsep terlebih dahulu. Misalnya 2 kali 45 menit yang pertama kita menjelaskan konsep. Kemudian anak-anak prakteknya itu bisa di luar jam itu. Misalnya eh, ketika untuk IPAS-nya misalnya ya, guru menjelaskan tentang tumbuhan, makhluk hidup seperti itu. Nanti anak-anak diberi tugas di rumah untuk mulai menanam misalnya. Atau kalau tidak gitu, kalau nggak salah di sekolah kami itu memilih bibitnya disediakan sekolah, kemudian anak-anak yang merawat, merawat dengan misalnya diberi air biasa, ada yang diberi ini bakteri tersebut. Jadi bakteri itu eh, nanti berupa ini apa cairan gitu ya Ibu. Jadi apa namanya telur terus dicampur dengan apa gitu dan juga air hujan kemudian didiamkan berapa hari gitu nanti akan membentuk sebuah apa namanya cairan begitu dan itu bisa disemprotkan ke tanaman tersebut dan di jadi buat menyiram tanaman tersebut. Jadi kalau 2 kali 24 2 kali 45 menit ya Ibu ya. 2 kali 45 menit kita bisa Ya, ini aja sih apa mengatur memberikan materinya terlebih dahulu kemudian prakteknya anak-anak di rumah seperti itu kemudian hari berikutnya misalnya pertemuan berikutnya misalnya ya kalau untuk matematika kita mengenalkan ukuran pemujaran data untuk eh, satu pertemuan dulu kemudian pertemuan berikutnya kita menjelaskan tentang ukuran penyebaran data pertemuan berikutnya lagi kita meminta anak-anak mengumpulkan eh, data yang sudah mereka peroleh. Kemudian kita memberi mereka bantuan untuk atau memfasilitasi mereka untuk menganalisa data, misalnya menentukan rata-rata atau apa standar deviasi dan juga menyimpulkan seperti itu. Untuk matematika mungkin bisa seperti itu. Nanti misalnya guru mapel lain, misalnya bahasa, meminta anak-anak bahasa Inggris ya, itu untuk semester 2 ini ada prosedur teks. Nah, misalnya untuk bahasa Inggrisnya anak-anak diminta menulis laporan, misalnya seperti itu. Itu juga bisa. Seperti itu, Ibu. baik Bu. Iya. Jadi Bu, ini sebenarnya satu atau tiga-tiganya Bu? Dipilih. Karena dia ada 4 ya Bu ya. Ada Iya, inquiry based learning, iya, ada jadi multiplier kita system bisa, gitu ya. ya, kita bisa mengkombinasikan, Ibu. Jadi, misalnya kita, kalau yang ini ya, yang kami terapkan di sekolah, ini merupakan pendekatan fenomena based learning dengan uh, uh, inquiry based learning. Jadi lebih ke arah itu. Seperti itu. Dan sebenarnya untuk kita tarik ke three dimensional learning juga juga bisa. Project based learning juga bisa. Tapi kalau project based learning itu kan pokoknya kita ada project gitu. Kalau fenomena based learning itu diawali dari fenomena yang ada di dunia nyata seperti saat ini kan musim hujan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan air hujan seperti itu. Baik Bu, ini bagaimana nih kawan-kawan rekan guru semuanya nih saya lihat luar biasa. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang Oh dari iya, Jawa Timur, ada yang ada dari yang angkat Jambi. tangan, Bu. Ada yang angkat tangan, Bu Miftah Mariam. Oh ya, ya Ibu. Ya, Ibu, nggih, izin bertanya. Yes, Iya, Bu. silakan Ibu. Nggih, kebetulan saya Miftah dari SMK Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang. Oh iya, Matur Bu. nuwun Bu Yesi, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Itu merupakan hal baru bagi kami, termasuk fenomena deep learning, terus kemudian MTSS, apa itu dan three dimensional learning. Nah, yang kami tanyakan itu pada asesmen formatif, Ibu. Tadi setahu kami kalau misalkan asesmen itu kan
ada formatif, ada sumatif. Iya. Kalau sumatif biasanya kita laksanakan di akhir semester atau seperti ujian PSAS ya. Sedangkan kalau formatif tahu kami itu seperti ulangan harian. Tadi disampaikan ketika ada asesmen formatif itu menggunakan umpan balik dan beserta deskripsinya. Nah, itu bagaimana Ibu? Kalau misalkan kita ada kegiatan ulangan harian kan mesti kita melakukan penilaian ke anak-anak, Iya. dan kalau di matematika itu kan nilainya otomatis misalkan soalnya 10 per nomor itu kan nilainya 10. Nah, kalau diberikan deskriptif atau umpan balik berarti kita apakah perlu nulis di situ di keterangannya secara deskriptif? Mohon penjelasannya ya Ibu yang Iya, asesmen baik Ibu. formatif. Terima Iya. kasih Bu Desi. Iya, sama-sama Ibu. Iya, jadi saya juga baru ini ya juga mengalami miskonsepsi tentang asesmen formatif Bapak Ibu sebelumnya, tapi setelah saya mengikuti pelatihan dari Sikim bersama Bu Isi juga waktu itu, kami mendapatkan informasi, oh ternyata asesmen formatif itu tidak memberikan nilai. Nah, dan ternyata ini juga diberikan ketika pemateri dari Flinders, oh ternyata memang begitu ya teori dari asesmen formatif. Nah, kalau misalnya kita memberikan ulangan harian untuk apa namanya sebagai asesmen formatif, itu bisa seperti yang Bu Miftah ya tadi kalau nggak salah Iya Bu. menyampaikan bahwa kita bisa memberikan umpan balik, begitu, umpan balik dengan secara tertulis itu, secara tertulis. Kemudian tanpa memberikan nilai, begitu Ibu, kalau menurut teorinya. Tapi kalau kita menggunakan ulangan harian itu sebagai asesmen sumatif, kita tentunya juga harus memberikan nilai, gitu, ya, begitu Ibu. Jadi asesmen ulangan harian itu bisa kita jadikan asesmen formatif maupun sumatif, itu tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya untuk memberikan umpan balik, itu kita sebut asesmen formatif. Kalau memberikan nilai itu sumatif. Begitu Ibu. Oke, mohon izin berarti apa namanya itu ada dua opini ya, tergantung penilainya. Kalau misalkan kita biasanya kan kalau setiap misalkan sekarang di materi kelas 11 itu ada analisis data kelompok gitu ya. Itu kan sudah ulangan. Nah, ulangan itu kan saya berikan nilai. Nah, berarti kalau misalkan saya tidak menghendaki adanya nilai, berarti saya cukup di catatan kami itu di catatan nilai itu saya menuliskan deskriptif. Sementara nanti kalau kita biasanya itu ada nilai e-rapot Ibu yang harus Oh iya. dimasukkan. Oh Nah, iya. itu gimana Nah, Bu solusinya? Kan biasanya kalau kita itu kan memasukkan TP1, oh iya, betul. TP2, TP3. Itu kan dimasukkan ke dalam nanti diakumulasi sama asesmen Oh ya, sumatif. ya. Gimana Kalau yang Ibu? saya terapkan Ibu, Ya. tapi juga mungkin ada cara yang lain ya, ya Bapak Ibu ya. Kalau saya asesmen sumatif itu saya lakukan ketika pembelajaran formatif ya, ketika pembelajaran sehari-hari. Misalnya saya mengamati siswa saya, oh menghitungnya masih salah, tuh saya memberikan umpan balik. Jadi asesmen formatif itu tidak harus apa ya ter jadi kan secara administratif harus ditulis seperti itu tidak harus. Jadi ketika kita menyampaikan secara lisan, entah itu kepada siswa satu persatu atau kepada siswa secara klasikal, itu juga merupakan asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu bisa jadi tanpa kita sadari sudah kita lakukan, begitu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalnya mengamati, siswa saya kok apa ketika saya memberikan pertanyaan secara klasikal, anak yang ini kok anaknya di depan ini kok tidak ikut menjawab, kok jawabannya salah, misalnya seperti itu kan sudah menjadi refleksi untuk kita gitu ya. Nah, itu berarti kita sudah melakukan asesmen formatif tanpa kita sadari. Kemudian kita misalnya melakukan scaffolding, kita mendekati anak tersebut, memberikan scaffolding secara private seperti itu, sebagai upaya kita untuk meningkatkan hasil belajar dia, itu sudah merupakan bagian dari asesmen formatif. Sedangkan kalau asesmen sumatif yang saya lakukan itu saya tetap memberikan ulangan harian yang itu saya nilai
Dan juga sekolah kami kemarin semester lalu itu menggunakan ini proyek kolaborasi. Jadi dari situ kami juga mendapatkan nilai, tapi tetap dikombinasi dengan nilai sumatif yang kami dapatkan dari ulangan-ulangan harian. Karena sekolah kami semester lalu tidak sama sekali tidak melakukan ujian sumatif yang secara tertulis di akhir semester, tapi hanya berupa proyek, sehingga kami membutuhkan nilai-nilai sumatif dari ulangan harian seperti itu. Ya, Bu Miftah. Oke, siap Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Bu Yesi. Eh, ini gimana kawan-kawan yang lain? Mungkin sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Baik. Kita akhiri ya, Ibu ya. Oh ya, jangan lupa Sebelumnya foto, Bu. bagaimana kalau Foto. kita untuk dokumentasi dulu, Bu Iya, Yesi? iya, iya, monggo Bu Isti. Ya, saya print screen dulu. Mohon Ibu. Ah, Silakan. ya, terima kasih Bu Miftah untuk menyalakan kameranya. Silahkan kawan-kawan yang lain, kawan guru Putriana, terima kasih. Pak Eko, terima kasih. Kawan-kawan yang lain, mohon untuk menyalakan kameranya. Oke, saya print screen ya Bapak Ibu. Sebentar. Satu lagi. Ya, ini halaman keduanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kembali Paknya. Oke, baik. Demikian rangkaian acara ini telah selesai. Semoga webinar di siang ini adalah bermanfaat buat kita semua. Saya Istiarira pamit undur diri. Tadi saya awali dengan pantun, sebelum mengakhiri acara juga saya akhiri dengan pantun juga. Siang hari makan kuaci, Cakep. makannya bareng, Cakep, iya makannya bareng sang kekasih. Cukup cakep. sekian kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas Terima kasih kehadirannya. Bapak Terima Ibu kasih Bu Isti, semuanya. Bu Dewi, Pak Eko. Ya.